Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Mungkin kita udah sering dengar ya, gelar-gelar untuk Kristus ini. Tapi apa sih artinya? Dan yang lebih penting lagi, apa hubungannya buat kita, apalagi pas lagi ngelewatin masa-masa sulit? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa gelar-gelar ini begitu kuat dan penting dari dulu sampai sekarang. Coba deh renungin sebentar. Pas lagi di titik terendah, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, Tuhan pesanmu buat aku apa sih sekarang? Kita nggak cuma butuh kata-kata penghiburan biasa kan? Kita butuh sesuatu yang lebih, sebuah jaminan yang benar-benar kokoh. Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab hari ini. Oke, untuk benar-benar ngerti seberapa kuatnya gelar-gelar ini, kita perlu mundur sedikit ke momen pertama kali gelar ini diucapkan. Ini bukan sekedar teori teologi yang abstrak loh. Ini adalah pesan yang sangat pribadi, sangat mendesak untuk sekelompok orang yang lagi menghadapi kesulitan yang luar biasa beratnya. Mereka adalah jemaat di Smyrna. Jadi, jemaat di Smyrna ini, mereka itu simbol gereja yang menderita. Mereka dianiaya habis-habisan, bahkan sampai ada yang mati. Coba bayangkan, di tengah ancaman kematian, tiba-tiba kita dengar kata-kata seperti itu. Itu bukan cuma sekedar penghiburan kan? Itu seperti tali penyelamat yang dilemparkan ke kita. Pesan ini menegaskan ke mereka dan juga ke kita, kalau penderitaan itu bukan kata akhir dari cerita kita. Betul banget. Jadi buat jemaat Smyrna, ini sama sekali bukan teologi yang kering atau rumit. Ini tuh kayak jangkar buat jiwa mereka di tengah badai. Sebuah jaminan kalau penderitaan mereka punya makna dan bukan akhir dari segalanya. Ini adalah pesan yang luar biasa kuat. Teruslah bertahan. Nah, sekarang ayo kita bedah gelar yang pertama ini. Yang pertama dan yang terkemudian. Kedengarannya dahsyat ya, tapi apa sih sebetulnya arti di balik kata-kata ini? Konsepnya sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Yang pertama itu artinya dia ada sebelum apapun ada. Sebelum alam semesta, sebelum waktu. Dia bukan bagian dari ciptaan, tapi justru sumber dari semuanya. Terus yang terkemudian artinya dia akan tetap ada, bahkan setelah semuanya berakhir. Dia penutup sejarah. Jadi gampangnya dia melingkupi segalanya, dari awal sampai akhir. Nah, ini poin pentingnya. Kalau dia adalah yang pertama dan yang terkemudian, artinya apa? Artinya, penderitaan yang dialami jemaat Smyrna dan juga penderitaan kita sekarang, itu semua ada di dalam kendalinya. Nggak ada satupun keadaan kita yang di luar jangkauannya. Justru sebaliknya, dia melampaui itu semua. Oke, lanjut ya. Ada lagi nih sepasang gelar yang mirip banget, yang awal dan yang akhir. Sekilas kedengarannya sama aja kan? Tapi ternyata ada perbedaan tipis yang penting banget yang bikin pemahaman kita jadi makin dalam. Jadi bedanya gini, kalau yang pertama itu soal dia ada sebelum waktu ada. Nah, yang awal ini lebih spesifik lagi. Ini soal dia sebagai sumber yang aktif, titik mula dari semua hal. Sama juga dengan yang akhir. Ini bukan cuma berarti dia ada setelah semuanya selesai, tapi artinya dia adalah tujuan, garis finish, penyelesaian dari segala sesuatu. Dia adalah tujuan akhir dari segalanya. Nah, semua konsep tadi, yang pertama, yang terkemudian, yang awal, yang akhir, semuanya mengerucut ke satu gelar yang paling kita kenal, Alfa dan Omega. Ini kan huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani, jadi pas banget untuk merangkum semuanya. Tapi ini bukan cuma simbol yang puitis loh, ini adalah sebuah jaminan. Dan inilah inti jaminannya. Dia pasti akan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Simpel kan? Sebagai sang Alfa, dia memulai segalanya dengan sebuah rencana. Dan sebagai sang Omega, dia berjanji akan membawa rencana itu sampai tuntas, sampai sempurna. Nggak ada ceritanya dia ninggalin pekerjaannya setengah jalan. Coba deh kita renungkan sejenak. Ini janji yang luar biasa loh. Tuhan nggak akan pernah menyerah. Dia nggak akan membiarkan rencananya gagal. Entah itu rencananya untuk alam semesta, atau bahkan untuk detail-detail kecil dalam hidup kita. Nggak ada yang akan ditinggalkan setengah jadi. Kalau kita sebagai manusia, ya, kita bisa goyah, kita bisa gagal, wajar kan? Tapi, kabar baiknya, hasil akhirnya itu nggak bergantung sama kita. Hasil akhirnya bergantung pada sang Omega, yang nggak mungkin gagal. Kemenangan itu sudah pasti, karena dia yang menjaminnya. Oke, ini semua teologi yang keren banget. Tapi, pertanyaannya balik lagi, terus apa artinya buat kita hari ini? Di sini, sekarang. Gimana caranya kebenaran yang dulu menguatkan para martir ini bisa jadi kekuatan buat kita dalam perjuangan sehari-hari? Ini dia kuncinya. Kristus yang sama, yang dulu berjalan bareng jemaat Smyrna melewati api penderitaan, adalah Kristus yang sama yang berjalan bareng kita sekarang. Sifatnya, janjinya, kuasanya, semua itu nggak berubah. Kekuatan yang menopang mereka dulu, itu juga tersedia buat kita sekarang, apapun yang lagi kita hadapi. Jadi secara praktis, artinya apa?
Karena dia adalah Alfa dan Omega, kita nggak perlu terus-terusan kecewa. Kita nggak perlu putus asa, karena hasil akhirnya bukan di tangan kita. Ya, kita memang harus terus melatih iman kita. Tapi ini juga sebuah undangan untuk berhenti berusaha mengontrol segalanya. Kita bisa benar-benar beristirahat karena kita tahu dia yang pegang kendali penuh. Dan inilah alasan terkuat di balik semuanya. Gelar-gelar ini bukan sekedar klaim kosong dari tokoh sejarah yang sudah lama tiada. Bukan. Ini adalah pernyataan dari dia yang pernah mati, tapi sekarang hidup untuk selama-lamanya. Dan karena dia hidup, janji-janjinya juga hidup dan berkuasa. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan. Kebenaran ini bukan cuma untuk diketahui, tapi untuk dihidupi. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Sang Alfa dan Omega yang gak pernah gagal ini memegang awal dan akhir hidup kita, kira-kira bagaimana itu akan mengubah cara kita menghadapi tantangan di minggu ini? Coba direnungkan ya.